Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu siklus hidrologi dan jenis-jenis siklus hidrologi. Tahukah kalian apa itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Lalu bagaimana proses siklus hidrologi berlangsung? Ini prosesnya. Awalnya air laut mengalami penguapan karena panas matahari. Proses ini disebut dengan proses evaporasi. Evaporasi terjadi karena temperatur permukaan air yang cukup tinggi sehingga molekul-molekul air di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Selain air laut, air yang berada pada tumbuh-tumbuhan juga ikut mengalami proses penguapan. Proses ini dinamakan proses transpirasi. Air yang berada pada tumbuh-tumbuhan ini berasal dari air tanah yang diserap oleh akar tumbuhan yang kemudian dialirkan melalui batang tumbuhan sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Ketika proses penguapan yang terjadi pada air laut dan terjadi pada tumbuh-tumbuhan berlangsung secara bersamaan, maka proses ini dinamakan dengan proses evapotranspirasi. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi. Kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi. Proses ini terjadi ketika temperatur udara pada ketinggian tersebut relatif lebih rendah hingga berubah menjadi titik-titik air. Lalu kumpulan titik-titik air ini membentuk sebuah awan dan kemudian awan tersebut berubah wujud dari uap air di atas atmosfer menjadi curahan atau jatuhnya air ke permukaan bumi atau biasa kita sebut sebagai hujan. Proses ini disebut dengan proses presipitasi. Ketika proses presipitasi ini terjadi di daerah daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Sedangkan ketika proses ini terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan ke dalam bentuk salju dan juga es. Berikutnya air yang dihasilkan oleh presipitasi sebagian diserap oleh tanah dan sebagian lagi mengalir di permukaan tanah. Air yang diserap oleh tanah disebut dengan infiltrasi, yaitu gerakan air ke bawah melalui permukaan tanah ke dalam lapisan tanah yang teratas. Infiltrasi menyebabkan air dapat tersedia untuk pertumbuhan tanaman dan air tanah terisi kembali. Sedangkan air yang mengalir di permukaan tanah disebut dengan runoff, yaitu proses pergerakan aliran air di permukaan tanah melalui aliran selokan, kanal, sungai, dan anak sungai. Terjadi karena air yang mengalir tidak dapat diserap lagi oleh tumbuhan dan tanah. Air yang mengalir melalui aliran permukaan ikut menuju ke laut. Siklus ini terjadi berulang-ulang.
Siklus hidrologi memiliki 3 jenis tahapan, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Tahapan yang pertama yaitu siklus pendek. Proses siklus pendek diawali ketika air laut mengalami proses evaporasi atau penguapan air laut karena panasnya matahari. Uap air ini lalu menguap ke atas atmosfer pada ketinggian tertentu. Uap air ini mengalami proses kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan, lalu awan tersebut tertiup oleh angin hingga berkumpul dengan awan lainnya. Karena awan yang berkumpul semakin tebal dan padat dan suhu awan semakin rendah, kemudian awan tersebut mengalami proses presipitasi atau turunnya curahan air dari atmosfer ke laut. Selanjutnya air yang turun bergabung lagi ke laut. Jenis tahapan yang kedua adalah siklus sedang. Proses siklus sedang diawali ketika air laut mengalami proses penguapan karena panas matahari yang disebut dengan proses evaporasi. Selain itu, pada siklus sedang, uap air juga dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Proses ini disebut dengan proses transpirasi. Uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, air ini mengalami kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu awan tersebut tertiup angin menuju ke daratan. Ketika awan yang berkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu awan semakin rendah, maka awan tersebut mengalami proses presipitasi atau turunnya curah air dari atmosfer ke permukaan bumi. Selanjutnya, air yang turun ke permukaan bumi sebagian diserap oleh tanah atau disebut dengan proses infiltrasi, dan sebagian lagi mengalir ke permukaan melalui sungai, selokan, kanal, dan permukaan air lainnya. Proses ini disebut dengan runoff, dan kemudian air tersebut mengalir kembali menuju ke laut. Jenis tahapan yang ketiga adalah siklus panjang. Proses siklus panjang diawali ketika air laut mengalami proses penguapan atau disebut dengan evaporasi, dan air yang ada di tumbuh-tumbuhan juga mengalami proses penguapan atau disebut dengan proses transpirasi. Uap-uap air ini lalu menguap ke atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami proses kondensasi atau pengembunan menjadi awan-awan. Lalu awan-awan tersebut tertiup angin menuju ke dataran tinggi. Ketika awan yang berkumpul semakin tebal dan padat, serta suhu awan semakin rendah, awan tersebut mengalami proses presipitasi. Namun pada siklus panjang ini, proses presipitasi yang dihasilkan tidak dalam bentuk air, tetapi dalam bentuk salju. Hal ini karena daerah pegunungan memiliki tekanan udara yang rendah. Salju yang ada di pegunungan atau dataran tinggi tersebut sebagian menguap ke atmosfer tanpa mengalami proses mencair terlebih dahulu. Proses ini disebut dengan proses sublimasi. Lalu sebagian salju yang lainnya mencair
kemudian mengalir menuju ke permukaan bumi atau disebut dengan proses runoff. Ada juga air yang menyerap ke tanah atau disebut dengan infiltrasi. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan tentang siklus hidrologi dan jenis-jenis siklus hidrologi.